Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dukung Bapak Ibu Saudara dan kita akan dengarkan pengumuman. Silakan Kak Anto. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, seperti yang diumumkan pada minggu yang lalu, bahwa pada hari ini di awal tahun ini kita bersama-sama mau mendoakan anak-anak kita, dan sebagai gereja Tuhan di tempat ini, Ibu Gembala akan mendoakan anak-anak kita. Mulai kita Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan mari kita boleh bawa lagu ini. Saya mengundang Ibu Gembala boleh ada di sini. Nanti Tasya boleh bawa anak-anaknya di bawah sini, terus nanti ke sebelah sana ya. Jadi berjalan seperti itu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan lagu pujian ini. Penuhiku. Penuhiku. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku. Urapiku dengan minyak kudusmu. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri, boleh bersama-sama mendoakan anak-anak ini ya. Biarlah kami menyerahkan anak-anak ini di awal tahun ini untuk sebuah perlindungan, pengurapan yang baru dari Tuhan. Karena setiap saat iblis ingin menjebak anak-anak ini, berikan mereka Tuhan perlindungan malaikat-Mu sepenuhnya, supaya mereka tidak akan terjebak, tidak akan terbawa oleh arus dunia ini. Kami berdoa untuk orang tua mereka, supaya mereka terus memuridkan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi kepentingan dalam kehidupan pendidikan masa kini. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan anak-anak ini ke dalam perlindungan dan pengurapan-Mu yang baru di tahun yang baru ini. Haleluya. Amin. Mari terus kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Penuhiku Tuhan. Penuhiku. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakku. Mari terus kita mengarahkan tangan kita dan katakan, penuhi kami, penuhi anak-anak-Mu Tuhan, dari masa kecil mereka Tuhan. Urapi setiap anak-anak ini ya Tuhan, menjadi pahlawan yang gagah perkasa di dalam Allah. Urapi kami Tuhan, urapiku dengan hadirat-Mu. Urapi Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat. Urapi dalam nama Yesus. Terima kasih buat Ibu Gembala. Dengan minyak kudus-Mu. Bapak Saudara
Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan melanjutkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan di dalam amplop persembahan yang Bapak Ibu Saudara terima. Dan sembari itu silakan multimedia Pogenius. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Peneguhan pernikahan, yaitu Bapak Ibu yang belum diberkati secara gereja, peneguhan pernikahan ini adalah pemberkatan peneguhan untuk pernikahan yang sudah berjalan. Akan dilakukan di tanggal 29 Maret 2024 setelah ibadah raya 2 Jumat Agung. Untuk info dan pendaftaran dapat hubungi sekretariat atau hotline. Pendaftaran terakhir hari Minggu 25 Februari 2024. Shalom Youth! Dari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 di jam 5 sore yang bertempat di GBI Pondok Gede Plaza, kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi loh, agar kita bisa intim dengan Tuhan di acara Worship Night. Ajak teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami dalam keseruan ibadah ini. Untuk info lebih lanjut, dapat hubungi Instagram kami di @youthpoge. Kami tunggu kehadirannya ya. God bless you. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Pockets Ministry. Sekarang kita udah buka kelas di ibadah sore loh. Adik-adik datang ya. Untuk jam ibadahnya itu ada ibadah pertama pukul 7.30 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Ditunggu ya kehadirannya adik-adik. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. God bless you. Pockets Ministry, aku dan kau cinta Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dapat mempersiapkan persembahan sulung di tahun 2024 ini dengan mengisi amplop yang sudah diedarkan. Ibadah WBI Poge Plaza diadakan setiap hari Rabu pukul 2 siang. Baptisan Salam GBI Pondok Gede Plaza akan diadakan setiap bulannya pada minggu ketiga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat atau nomor hotline yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat bergabung di dalam KUL dengan keterangan hari, gembala KUL, dan alamat sebagai berikut. Rumah doa GBI Pondok Gede Plaza diadakan setiap hari Jumat pukul 11 siang bertempat di GBI Pondok Gede Plaza. Rumah doa ini terbuka untuk jemaat yang ingin doa bersama. Sekian info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman tambahan yang bisa disimak bersama Bapak Ibu Saudara. Renungan harian hebat seperti biasa kami akan tayangkan setiap hari Minggu untuk dapat dibaca selama 1 minggu ke depan ini untuk bacaan harian setiap harinya. Bapak Ibu Saudara bisa screenshot, bisa foto ataupun lihat media sosial GBI Pondok Gede Plaza. Demikian pengumuman yang ada Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini di GBI Pondok Gede Plaza. Bolehkah lambaikan tangannya, kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Sebelah kanan, kiri, depan, belakang, Bapak Ibu Saudara, apakah ada? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada boleh kasih salam kanan kirinya dan katakan mari bangkit dan jadi terang. Tuhan Yesus memberkati kita, saya kembalikan kepada Kak Obed. Baik, terima kasih Kakak Anto. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa dengan ucapan syukur, ya Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, bahkan memberikan hidup-Mu bagi kami. Kami gak bisa balas dengan apa yang kami berikan hari ini. Tapi kami mau terus belajar untuk menjadi orang-orang yang memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami adalah orang-orang yang akan terus mengalami terobosan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi bagi pekerjaan Tuhan. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi dan Tuhan berkati kita semua. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap
kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal aku, setia dengan iman, kekuatan di hidupku Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Kau setia. Musik saja, yuk sama-sama kita berdoa dalam bahasa roh yang kuat. Setiap orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia membangun manusia rohnya sendiri. Ada terobosan, ada terobosan. Ratakan dalam
Oh, Kau kekuatan kami Tuhan. Sama-sama yuk kita berdiri di hadapan Tuhan. Sambil tangan terangkat dua-dua katakan, ajaib Kau Tuhan, pendukung. Saya undang Bapak Saudara kita berdiri di hadapan Tuhan. Sampai kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Katakan dengan iman pujian ini. Tangan-Mu seluruh hidupku. Sambil kami mengundang hambanya Pastor Agus Setiawan selamanya. Oh, Engkau ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kembali katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan sekali lagi, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Engkau bekerja Tuhan siang ini, memulihkan setiap umat-Mu. Katakan sekali lagi, mari angkat suaramu, angkat tanganmu, ajaib. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lord Jesus. Kami yakin jika Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami, Tuhan. Kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sekalipun 10.000 lebah di sisi kananku, 10.000 lebah di kananmu, namun tidak akan pernah menimpa kami. Kadamu, kekuatanmu akan tetap menyertai kami, Tuhan. Hari ini biarlah kami tetap memandang Engkau seperti seorang hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya, seperti seorang hamba perempuan yang memandang tangan nyonyanya. Demikianlah kami memandang Engkau sampai kami mendapatkan mujizat-Mu, ya Tuhan. Berbicaralah buat kami hari ini, urapi kami semua. Hadirat-Mu dari awal sampai akhir terus menyertai ibadah ini. Terima kasih buat semuanya, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami sekali lagi dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Saudara, sebelum duduk lihat kiri kanan, katakan Tuhan baik buat kita semuanya. Haleluya. Kyonghi, 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 kyonghi. Gong Cipacai. Biarlah kiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh kebaikan, kesehatan, dan berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati semuanya. Silakan duduk, saudara. Iya. Selamat pagi, selamat menjelang siang, saudara. Shalom. Oke, saudara, tadi pagi saya bagikan tema ini juga. Dan saya rindu juga supaya ibadah kedua mendapatkan berkat yang baru. Yang tadi ikut pertama,
biar makin nyerap lagi gitu. Semakin ke dalam lagi saudara, oke? Oke ya, saya Agus Setiawan, saya dengan istri saya melayani bersama-sama di salah satu gereja di Bekasi Utara saudara. Nah, oke saudara yang terkasih, Gembala pembina kita Pak Niko mendapatkan satu visi saudara tentang bangkit dan menjadi teranglah saudara. Tahun ini saya percaya bahwa yang dimaksud apa yang Tuhan taruh dalam hati hambanya Pak Niko tentang bangkit dan menjadi teranglah ini saudara, bukan berarti kita tidak punya masalah saudara. Ya bukan berarti kita semuanya happy-happy saja. Tetapi saya punya keyakinan saudara berbicara bangkit menjadi terang. Apapun kondisi kita, apapun situasinya, biarlah kita tetap terus bercahaya. Lihat kiri kanan, jangan amin-amin doang lah. Kadang-kadang kalau nggak ada masalah terang, saudara. Kira ada masalah, orang Bekasi bilang kincep, saudara. Hilang terangnya, saudara. Tapi saya berharap apapun kejadian yang akan terjadi di tahun ini, biarlah kita terus bercahaya. Nah, oleh karena itu, saudara, saya ingin membagikan satu khotbah hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya terkait dengan bangkit dan menjadi terang. Dan saya ingin awali dengan latar belakang dahulu, saudara. Kita melihat bahwa keadaan gereja hari-hari ini, saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu yang kedua dan Wahyu yang ketiga, maka kita akan mendapatkan ada 7 macam gereja di situ. Nah, gereja ini melambangkan tentang kepribadian setiap jemaat yang ada di dalam setiap gereja itu, saudara. Dan ternyata, saudara, di akhir-akhir zaman ini saya melihat cenderung apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu 2 dan 3 ini tentang penglihatan seorang rasul, namanya Rasul Yohanes, saudara. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, saya melihat cenderung keadaan jemaat di akhir zaman ini mengalami fase di dalam kondisi seperti ini. Dan saya membagi 2 hal, saudara, tentang gereja-gereja yang ada atau jemaat-jemaat yang ada di akhir-akhir zaman. Yang pertama adalah jemaat yang Roh Kudusnya padam, saudara. Ya, yang pertama adalah yang dimana Roh Allah yang ada di dalam gereja itu sudah tidak ada lagi, saudara. Sehingga, saudara, gereja itu kelihatannya berjalan, tetapi ya berjalan sesuai dengan kemanusiaannya dan liturgi saja. Saya tidak membatasi hal ini, saudara, dan saya tidak menghakimi gereja mana saja, saudara. Tetapi saya mengambil garisnya yang lebih kecil, singkup yang lebih kecil, saudara. Saya berbicara tentang jemaat, saudara, kondisi di akhir zaman, saudara, yaitu jemaat yang padam api Roh Kudusnya. Diwakili, saudara, dengan Efesus di dalam surat Wahyu yang kedua itu, ketika berbicara tentang Efesus, maka kita mendapatkan bahwa Efesus itu mewakili satu jemaat yang cinta mula-mulanya sudah mulai hilang, saudara. Jadi begini, saudara, ternyata di sebuah gereja, saudara, ada pribadi-pribadi tertentu di hari-hari ini, saudara, mereka yang cinta mula-mulanya hilang. Dulu 8 tahun yang lalu dia on fire banget, dia menyala-nyala banget, dia melayani Tuhan, dia melakukan apapun untuk Tuhan. Pokoknya segala sesuatunya Tuhan, 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 begitu, saudara. Tetapi kondisi-kondisi terakhir ini, saudara, keadaan mereka turun. Saudara, mereka tidak lagi seantusias dahulu. Mereka tidak lagi membara dahulu. Mereka tidak lagi bergairah seperti dahulu, saudara. Mereka datang ke gereja, tetapi cintanya sudah mulai luntur, saudara. Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Semoga kita nggak luntur cinta kita. Aminnya cuma sebelah, saudara. Nah, saudara, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, saudara, ada jemaat Tiatira. Jemaat ini adalah jemaat yang hidup dalam perzinahan, saudara. Jadi di gereja-gereja besar, saudara, atau kecil pun ada, saudara, tetapi yang jelas bukan ada di Pondok Gede. Ada orang-orang tertentu, saudara,
punya istri atau punya suami, tetapi dia pergi jalan-jalan ke gereja yang tertentu, saudara, dan mereka beribadah di gereja itu, saudara, tetapi bukan suami istri, tetapi sepertinya jadi suami istri, begitu, saudara. Mereka pergi ke gereja, saudara, dengan selingkuhannya, bukan dengan istrinya, bukan dengan suaminya. Mereka pergi, saudara, jalan-jalan, saudara, bukan dengan istrinya, dengan pasangannya, tetapi dengan selingkuhannya, saudara. Dan mereka punya prinsip, nggak apa-apa selingkuh, yang penting tetap di dalam gereja. Saudara, ini bahaya loh, saudara. Tetap ke gereja, saudara, tapi di dalam gereja dia buka HP tapi nonton video porno. Buka-buka situs porno. Dan tidak ada gereja, saudara, yang berani tegur. Tapi saya berharap GBI tetap kuat anti yang namanya perzinahan. Saudara, kita tidak benci manusianya, kita benci perbuatannya. Kita tetap merangkul mereka, tetapi kita tidak mentolerir perbuatannya. Tangkap, saudara, ya. Tangkap, saudara, ya. Kita tetap mencintai mereka, saudara. Nah, sekarang ini ada anak-anak kita, saudara, berpacaran sama dengan orang-orang dunia. Bahkan banyak kita gembala-gembala memberkati anak-anak kita dalam kondisi sudah investasi duluan. Waktu ditanya, enggak, kudus. 5 bulan nikah, lahiran, saudara. Enggak ngaku sama gue. Dan itu mereka sudah biasa kayak. Yang penting sesama orang Kristen, enggak apa-apa. Enggak, saudara. Kita ada di titik-titik akhir zaman. Dan kondisi seperti ini sangat berbahaya. Dan saya berharap bahwa kita mengerti bahwa Tuhan ingin supaya kita tetap dapat berkenan di hadapan Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Itu jelas Alkitab, saudara. Nah, oleh karena itu ternyata ada jemaat yang seperti ini. Kalau jemaat seperti ini saya yakinkan, saudara, padam api rohnya, saudara. Lalu jemaat yang kedua, ada 3 adalah jemaat Sardis, saudara. Jemaat Sardis itu mewakili jemaat, kalau saudara baca nanti, saudara, itu mewakili jemaat yang hidupnya tetapi tidak hidup, saudara. Hidup tapi mati, kira-kira begitu, saudara. Ya, mereka adalah satu jemaat yang nggak ada passion sama sekali, saudara. Ya, hidup segan, mati tak mau. Begitu kira-kira, saudara. Ya kan, tidak berjaga-jaga. Ini berbahaya juga, saudara. Nah, yang seperti ini otomatis pasti padam, saudara, apinya, saudara. Yang keempat, saudara, jemaat Laodikia. Ini jemaat yang suam-suam kuku, saudara. Jemaat yang dimuntahkan, Alkitab katakan, saudara. Ya, kekristenannya suam-suam kuku. Alkitab katakan mau dingin-dingin, panas-panas. Kalau suam-suam kuku dimuntahkan, saudara. Berapa banyak juga kekristenan kita ada di titik ini, suam-suam kuku, saudara. Ya, kalau sempat ke gereja. Ya, kalau sempat doa. Ya, kalau sempat ibadah. Ya, kalau sempat baca Alkitab, sempat baca. Kalau enggak jadi sesuatu yang saya harus. Enggak, saudara. Dan itu biasa, saudara. Tapi saya inginkan selesai saya khotbah nanti, saudara, kita berubah semuanya. Yang kelima, saudara, ini adalah jemaat Perganus. Jemaat itu adalah jemaat yang membiarkan ajaran palsu dan ajaran sesat. Bahkan mereka hidup di dalam pengajaran-pengajaran palsu dan suka di ajaran pengajaran palsu. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, inilah mewakili tentang jemaat yang padam rohnya, saudara. Saya kalau membahas tentang Pergamus ini, saudara, pasti saudara tahu sekali tentang hal-hal yang terjadi hari ini. Tapi saya mau ingatkan bahwa 4-5 jemaat ini, saudara, adalah jemaat yang pasti api Roh Kudusnya padam. Nah, yang kedua, saudara, adalah jemaat Mirna dan jemaat Philadelphia. Jemaat Mirna ini ada jemaat yang tekun, ya, dalam penganiayaan dia tetap tekun, saudara. Dia tetap setia, dia tetap menjaga iman, saudara. Dan dia akan terus setia sama Tuhan sampai mati, saudara.
Lalu jemaat gereja Philadelphia adalah gereja yang bertekun terus menantikan Tuhan. Jadi saudara, dua gereja ini saudara, ini adalah gereja yang mewakili saudara jemaat-jemaat yang pasti rohnya menyala-nyala. Katakan amin. Dan saya ingin saudara, jemaat kita yang ada di tempat ini, kita ada di dalam posisi Smyrna atau Philadelphia. Kita dianiaya, kita diproses, tetapi kita tetap setia sama Tuhan. Katakan amin. Kita tetap beribadah sama Tuhan. Amin. Walaupun saudara kita datang ke uang kita pas-pasan saudara. Hanya untuk ongkos. Tidak ada buat persembahan. Tidak apa-apa. Yang penting hari ini kita berjumpa dengan Tuhan saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, kekristenan yang hebat bukan kekristenan yang diberkati oleh Tuhan sesungguhnya. Diberkati dengan oleh Tuhan itu adalah bonus dari kesetiaan dan ketaatan kita. Kekristenan yang hebat adalah ketika engkau sedang digoncangkan sama Tuhan. Ketika engkau ada di titik yang terendah sama Tuhan. Tapi engkau tetap setia dan berkata sama Tuhan. Tuhan, aku tetap sayang engkau. Itu hebat saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kekristenan yang hebat adalah ketika engkau datang hari ini, tidak ada orang yang peduli sama engkau. Engkau datang di hari ini, engkau duduk di situ dari minggu-minggu yang lalu, engkau tidak ditegur sama orang satupun juga. Tetapi engkau tetap berkata, Tuhan suruh aku di sini dan aku akan tetap di sini dan memuliakan Tuhan selamanya di tempat ini. Itu baru kekristenan hebat. Ini baru nggak ditegur sehari aja udah ngambek. Kalau besok saya nggak ditegur lagi, pindah gereja. Lihat di sini kiri kanan, nggak ada di sini. Kayaknya kaku semua, nggak ada di sini. Kekristenan yang hebat adalah kekristenan yang tetap setia. Walaupun doamu bertahun-tahun kau talikan di tempat ini dan belum dijawab oleh Tuhan. Engkau tetap berkata, aku percaya waktunya kairosmu Tuhan. Engkau akan nyatakan dalam hidupku. Yang muda-muda dapat jodoh, amin. Yang belum dapat kerja, dapat kerja, amin. Yang belum punya dapat anak, katakan amin. Yang opung gak boleh punya anak lagi. Bapak Ibu, saya mau katakan ini, saya ingin bangun setiap kita. Supaya kita menjadi jemaat yang menyala di dalam hidup kita Roh Kudusnya. Nah oleh karena itu, hari ini saudara, saya ingin kasih tema khotbah saya sebentar. Saudara. Nah saya ingin balikin dulu. Kalau kita memperhatikan 7 macam gereja ini, maka Efesus 5 saudara berkata seperti ini saudara. Dia katakan begini saudara. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang, tetapi apa? Seperti orang arif. Lalu dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya sudah membuat pendahuluan saudara, bahwa di akhir zaman ini ada 7 macam jemaat. 5 diantaranya adalah jemaat yang padam apinya. Mereka adalah jemaat-jemaat saudara yang ada di dalam Wahyu 2 saudara tentang Efesus, Megatus, Lokodia, Sardi dan Tiatira. Jemaat ini adalah jemaat yang ada di dalam kondisi padam rohaninya. Sekarang saudara, posisi kita ada di mana? Efesus 5 katakan perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Sebelum saya membahas ini saudara, saya hanya ingin supaya kita berenung posisi kita hari ini ada di mana. Apakah kita tetap menyala ataukah kita sudah mulai padam? Kalau kita mulai padam hari ini saudara, saya mau kasih tahu, hari ini adalah waktunya buat kita kembali menyalakan rohani kita.
Haleluya. Kalau kita hari ini ada dalam posisi saudara, dalam kondisi padam saudara, ini waktunya untuk kita ambil komitmen satu benang merah kita tarik. Mulai hari ini saya harus membangun mezbah saya supaya saya tetap menyala. Nah hari ini saudara, ketika kita tahu kondisi kita, maka saya mau kasih judul tema saya hari ini, biarlah api itu harus tetap menyala. Sama-sama yuk kita sebut, 1, 2, 3. Api itu harus tetap menyala. Mari kita buka Imamat yang ke-6 saudara. Ayat yang ke-12 dan 13 menjadi ayat bacaan kita. Sudah dapat? Katakan yes. Oke, saya masih tunggu saudara. Imamat yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13. Sudah? Yuk kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi Imam Harun menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api itu tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitab Imamat ini jelas sekali menuliskan saudara satu peraturan kepada para imam-imam. Dalam satu hukum kalau saudara baca nanti Imamat yang ketiga saudara. Itu berlaku sampai turun-menurun peraturan ini saudara. Dan tidak boleh padam. Nah ketika kita membaca ayat ini saudara, ketika dia katakan bahwa api itu di atas mezbah harus dijaga supaya tetap menyala saudara, dan jangan biarkan padam. Maka di sini kita melihat bahwa satu kerinduan hati Tuhan di dalam setiap mezbah yang dibangun saudara, api di atas mezbah itu tidak boleh padam. Lalu dikatakan bahwa setiap pagi ada satu kayu yang dibawa oleh imam saudara untuk ditaruh dan dibakar di situ. Bukan hanya kayu, tetapi saudara ada satu lemak juga yang dibakar saudara, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Kayu yang terbakar saudara ditaruh lemak, lalu akan berubah saudara menjadi keharuman, wewangian yang menyukakan hati Tuhan saudara. Lalu ketika berbicara tentang satu perkataan di sini saudara, setiap pagi dikatakan, setiap pagi imam itu harus menaruh kayu di atas mezbah. Ketika ada kata tiap-tiap pagi imam harus menaruh di atas mezbah api itu saudara, saya tiba-tiba merenung di hadapan Tuhan dan saya mulai bertanya di dalam doa-doa ketika saya membaca setiap firman Tuhan. Saya tanya Tuhan, apa ini maksudnya saudara? Izinkan saya saudara membagikan sesuatu yang menurut saya sesuatu yang penting saya ingin bagikan saudara. Ketika berbicara soal imam saudara dan berbicara soal mezbah, ini berbicara tentang satu persekutuan pribadi kita. Di mana setiap kita pribadi lepas pribadi, api yang ada di dalam hidup kita, yaitu api Allah yang Allah berikan dalam hidup kita, jangan biarkan itu padam. Kalau padam saudara, konsekuensinya akan menjadi 5 jemaat yang tadi awal saya bicarakan saudara. Kalau padam saudara, maka saudara akan kita melakukan hal-hal yang jahat yang 5 jemaat tadi saya uraikan di atas saudara. Oleh karena itu saudara, Tuhan ingin supaya api itu jangan padam saudara. Artinya jika padam berbahaya saudara. Akan ada satu perbuatan-perbuatan secara natural yang akan kita lakukan. Karena manusia cenderung saudara perbuatannya selalu saudara bertentangan dengan kerinduan Allah.
Kita bisa melakukan kerinduannya Allah kalau roh Allah itu tetap membakar hidup kita, saudara. Kalau roh Allah sudah padam, kecenderungan manusia, saya ulangi, selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita membaca Kitab Imamat ini, saudara, ketika Allah berkata api itu tidak boleh padam, Allah ingin, saudara, di dalam setiap kehidupan kita, jangan biarkan api Allah itu padam dalam hidup kita. Karena ketika api padam dalam hidup kita, maka kita kecenderungan kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Sampai di sini yang paham katakan amin, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia katakan imam setiap pagi harus membawa kayu. Kalau kayu sudah ditaruh oleh imam, maka kayu itu akan terus membakar dan terus menyala, saudara. Waktu saya merenungkan ini, saudara, tiba-tiba Tuhan katakan begini. Kalau engkau ingin berbicara soal imam, maka yang pertama di dalam rumah tanggamu, di dalam setiap orang percaya pasti tahu, imam dalam rumah tangga itu adalah seorang laki-laki, seorang suami. Karena suami di dalam rumah tangga selalu dikatakan engkau adalah imam, nabi dan raja. Maka dikatakan kalau engkau ingin menyala api itu, dimulai dari seorang imam. Sama-sama katakan seorang imam. Siapa imam itu? Laki-laki, saudara. Siapa laki-laki itu? Suami, saudara. Dia harus setiap pagi membawa korban, yaitu kayu, dan membakarnya, saudara. Kayu dan lemak itu dibakarnya, saudara. Ya, lalu ketika dibakar, kayu itu akan hilang, berubah menjadi abu. Lemak juga berubah menjadi asap dan habis menjadi abu. Tetapi kedua itu berkolaborasi. Ketika mereka disatukan, mereka memang habis lenyap, tapi berubah menjadi wewangian yang menyukakan hati Tuhan. Katakan haleluya. Jadi imam, saudara, kita laki-laki dalam rumah tangga, kalau engkau ingin melihat keluargamu, istrimu, anak-anakmu menjadi keluarga yang hebat, menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang penuh dengan kuasa, maka diawali dari seorang bapa yang setiap pagi punya gaya hidup, saudara, yang mencari hadiratnya Tuhan. Yang membangun hidupnya, saudara, mencari hadiratnya Tuhan, membawa kayu, saudara. Kayu habis lenyap, saudara. Tetapi saudara, ketika habis lenyap, yang berubah menjadi wewangian yang indah. Makanya saudara, orang yang laki-laki yang hidup takut akan Tuhan. Orang laki-laki, saudara, yang selalu mencari dan menjaga apinya. Dimanapun dia berada, di situ selalu berbau aroma kemuliaan Tuhan. Dimanapun dia bekerja, saudara, di situ selalu dibuat segala sesuatunya berbau aroma kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena seorang laki-laki yang membakar hidupnya, yang membakar dagingnya, yang membakar keinginan-keinginan duniawinya, lalu diletakkan di kaki Tuhan dan dicampur, saudara, dengan doa pujian penyembahannya, dengan kesukaan mencari hadirat Allah dalam membaca firman Tuhan. Ini berbicara lemak, saudara, yang dibakar. Itu kesukaannya. Ketika dibakar, habis memang dagingnya, habis semuanya. Tapi semuanya, saudara, berdampak. Dimanapun dia berjalan, ada wewangian surga menyertai dia. Kalau kita laki-laki hidup suka membaca, ada di dalam area hadiratnya kemuliaan Tuhan, apa saja yang kau kerjakan akan berhasil. Serius, saudara, ini kuncinya. Apa saja yang kau perbuat akan selalu turun wewangian dari surga itu. Kenapa? Karena engkau sudah mengorbankannya, membakarnya setiap pagi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Setiap pagi, saudara. Sama-sama katakan setiap pagi. Setiap pagi. Bisa poin-poinnya? Setiap pagi, saudara, kita harus bangun, saudara. Lalu persembahkan kayu dan lemak itu, saudara. Kayu berbicara soal daging kita, saudara. Lemak bicara soal doa, pujian, penyembahan kita dan firman Allah. Lakukan itu, saudara.
engkau akan melihat apapun yang kau perbuat akan menjadi baik dan beruntung. Katakan haleluya. Bukan itu saja, gairahmu dalam mengiring Tuhan akan berbeda. Katakan haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya akan bahas lebih cepat ini saudara. Ya, di dalam satu bilangan yang ke-11 ayat 2 dan 3 saudara. Ketika pada saat itu umat Allah menggerutu sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Lalu kemudian dia menggerutu sama Tuhan. Tuhan marah saudara. Api Tuhan turun pada saat itu saudara. Dan ketika api Tuhan turun saudara, dalam tanda petik saudara, karena turun kemarahan Tuhan, maka pada saat itu banyak bangsa Israel yang mengalami kesukaran yang luar biasa. Untungnya saudara, di ayat yang kedua dan ketiga saudara, yang mereka bangsa itu berteriak kepada Musa, lalu di situ dan Musa berdoa kepada Tuhan. Lihat, siapa Musa itu? Musa adalah pemimpin bangsa Israel pada zaman itu. Ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, pemimpin itu diteriakin, lalu Musa datang kepada Tuhan dan berdoa di sana. Kaum bapak dengar, pemimpin dalam rumah tangga itu adalah Anda. Aminnya kok ibu malah. Kaum bapak, pemimpin dalam rumah tangga itu Anda. Kok aminnya kayaknya nggak mantap ini. Kaum bapak, pemimpin dalam rumah tangga itu Anda. Jadi kalau Anda ingin melihat sesuatu perubahan, engkau lihat istrimu ada dalam kondisi tidak baik, anak-anakmu kena narkoba, anak-anakmu melakukan hal yang benar, saudara, itu waktunya engkau berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa mewakili mereka. Minta belas kasihannya Tuhan supaya Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Musa pada saat itu saudara, dia katakan, lalu berteriaklah bangsa itu pada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu apa? Tabera. Karena apa? Telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi begini Bapak Ibu. Api Tuhan, murka Tuhan bisa turun ketika kita ada dalam kondisi jauh dari Tuhan, melakukan hal yang jahat. Tujuannya supaya kita kembali sama Tuhan. Tetapi yang saya bicarakan hari ini adalah api Tuhan yang turun untuk membakar kita, untuk kita semakin dekat sama Tuhan. Ketika Tuhan turunkan api itu, maka timbullah satu nama, namanya Tabera. Apa Tabera itu? Tabera adalah api Tuhan yang membakar seseorang, membuat seseorang Tabera itu bersemangat, bergairah, antusias saudara. Dan saya rindu ketika api Tuhan turun atas kita semuanya, kita menjadi pribadi yang antusias. Kita menjadi pribadi yang semangat, katakan amin. Masalah tetap ada, tetap saudara. Utang harus bayar, harus saudara. Tapi tetap harus semangat. Yang punya utang katakan santai, pasti selesai. Kayaknya berat sekali bilangnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup semuanya ada pergumulan. Tapi dengar sekali lagi, kita masih punya Tuhan. Dengar baik-baik. Selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, lepas tanganmu, lututmu lekuk, pejamkan matamu dan berkata, Tuhan aku perlu mujizatmu. Dan Tuhan bisa lakukan itu di waktu tepat. Saya sudah dapatkan itu dan sering saya dapatkan. Saya percaya. Nah, lanjut saudara. Ketika api Tuhan turun, ada gairah, ada semangat. Bukan hanya itu saudara. Kalau kita membaca saudara di dalam satu kejadian, satu raja-raja yang ke-18 tentang Imam Eli. Ketika itu bangsa Israel jauh dari Tuhan. Lalu kemudian Imam Eli bertantang dengan para nabi-nabi Baal. Dan kita tahu saudara, ketika itu dia membawa korban, menaruh korban di atas mezbah. Lalu dia mulai berdoa sama Tuhan. Lalu Alkitab katakan dengan sangat jelas, api Tuhan turun membakar.
Dan ketika api Tuhan turun membakar saudara, lalu saudara di ayat berikutnya, ayat yang ke-39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata apa dikatakan? Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Saudara, kalau api Tuhan turun dalam rumah tanggamu, maka di situ pasti ada kemuliaan Tuhan. Di situ ada pertobatan Tuhan. Kalau engkau berdoa, engkau sedang berdoa untuk istrimu, engkau berdoa untuk anakmu, engkau berdoa untuk suamimu, engkau berdoa dan api Tuhan turun di situ saudara. Maka mereka yang kita doakan akan berkata seperti bangsa Israel, dialah Tuhan, dialah Raja. Akan ada hal-hal yang supranatural terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini akan terjadi kalau kondisi kita ada di dalam jemaat Philadelphia atau Smyrna. Jemaat yang terus menyala-nyala. Katakan haleluya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak Agus, apa yang harus saya perbuat supaya api itu tetap menyala? Saya hanya bagikan 2 poin saja saudara menjadi renungan kita. Biarlah kita tetap menjaga api itu saudara. Diawali dari ini saudara. Dari ayat ini. Dikatakan bahwa setiap pagi imam harus membawa kayu. Bapak Ibu tolong perhatikan sebentar saja ini saudara. Saya anggaplah ini mezbah saudara. Dan di sini pembakaran api-apian saya taruh. Api itu membakar saudara. Alkitab bisa di itu gambar saya dihilangkan gak apa-apa. Yang penting PowerPoint-nya saja. Di situ saudara dikatakan tiap pagi imam harus membawa kayu. Saya ulangi, setiap pagi imam harus membawa kayu. Kondisinya ada di sini. Dan setiap pagi saudara imam itu harus datang membawa kayu supaya api di atas mezbah itu untuk menyala. Saya punya satu pandangan begini. Orang saudara yang punya tanggung jawab supaya api itu tetap menyala. Dan orang yang punya tanggung jawab, dia harus membawa kayu itu setiap hari, setiap pagi saudara ke atas mezbah itu dengan satu tujuan supaya api itu tetap menyala. Maka orang itu saudara, fokusnya saudara hanya satu. Dia hanya fokusnya melihat api. Amin. Dia tidak akan pernah asik dengan hal yang lain. Dia hanya memperhatikan api, apakah waktunya kayu itu dibakar kembali. Apakah sudah waktunya kayu itu datang dan ditaruh kembali di situ. Dia hanya melihat dan memperhatikan saudara. Dia harus menjaga saudara. Supaya api itu tetap menyala. Dia tidak akan pernah keluar dari area itu. Dia tidak akan pergi jauh saudara. Lalu ngopi-ngopi di sana. Makan durian di sana. Lalu setelah itu saudara. Dia lari tergopoh-gopoh. Lihat apakah apinya nyala saudara. Enggak saudara. Dia akan konsen di sini. Dan dia akan terus fokus lihat. Oh apinya sudah mulai. Dia ambil lagi saudara. Dia taruh lagi. Lalu dia mundur lagi saudara, dia jaga lagi saudara. Sampai terus seperti itu dia lakukan saudara. Maka saya punya pandangan saudara. Orang yang ingin tetap mezbah api itu tetap menyala. Maka aduh minta tolong dong jangan diganti-ganti ininya bro. Foto saya gak apa-apa dihilangkan ininya saja. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang ingin supaya api itu tetap menyala, maka orang itu terus berjaga-jaga. Kapan waktunya padam dan dia harus naik dan dia taruh api itu supaya tetap menyala. Orang yang ingin menyala saudara, dia tidak akan pernah keluar dari areanya. Saudara, bahasa saya saudara. Kita ini bisa sampai hari ini saudara, bukan kuat gagah kita. Kita ada sampai hari ini karena kemuliaan Tuhan. Bukan karena pintermu, bukan karena pendidikan kita. Bukan saudara. Kita ada di titik ini karena anugerah Tuhan. Di mana kita dapatkan itu? Ketika kita ada di areanya dia.
Haleluya. Engkau tidak akan pernah dapat suara Tuhan ketika engkau ada di luar areanya Tuhan. Tidak akan, saudara. Engkau bisa dapat pewahyuan satu firman Tuhan. Tidak kau dapatkan di warung kopi, tapi kau dapatkan di hadiratnya Tuhan. Kita saudara ada di sini saudara, karena kita ada penjaga persekutuan dan kita terus ada di areanya Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin supaya api itu tetap menyala, engkau tetap standby, berjaga-jaga di dalam hadiratnya Tuhan. Wah, saya kalau bicara ini saudara, saya sudah bangun 4 tahun ini. Bagaimana gereja setiap pagi kita buat doa pagi saudara. Ya, memang nggak gampang saudara. Jam 5 kita bangun. Ya saya dulu dari Tambun saudara. Dari Tambun saudara jam 3:30 saya sudah naik motor saudara. Saya ke Bekasi Utara saudara. Jam 5 pagi saya harus ada di situ saudara. Harga yang saya bayar sekali. Terus saudara. Dan sekarang sudah continue 4 tahun lebih ini saudara. Terus setiap pagi kita buat saudara. Untuk terus kita menjaga supaya api di gereja tetap menyala. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ayo saudara. Kita ada hari ini saudara. Karena kita ada di area kemuliaan Tuhan. Nah oleh karena itu biarlah kita terus berjaga-jaga. Katakan amin. 1 Tesalonika ayat yang ke-6 berkata begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah janganlah kita tidur seperti orang lain. Tetapi apa? Berjaga-jaga dan berjaga-jaga Bapak Ibu. Saya tidak tahu kondisi apimu hari ini. Apakah engkau sedang padam? Kalau engkau padam gampang saudara. Kalau engkau sedang padam gampang saudara. Kenapa perlunya satu komunitas saudara? Engkau harus ada dalam satu komunitas. Saudara, saya perhatikan ketika saya suatu hari bakar ikan saudara. Lalu kemudian bakar saudara, ketika saya bakar arang itu menyala. Lalu salah satu arang itu saudara loncat keluar dari komunitas arang saudara. Lalu kemudian tak loncat satu lagi, loncat lagi. Tadi arang yang ada di sekutuan ini loncat merah, membakar saudara. Tapi ketika dia keluar dari komunitas, apakah dia tetap menyala? Padam saudara. Bagaimana supaya dia menyala lagi? Bawa lagi saudara. Masukkan lagi saudara. Kipas lagi saudara. Dia akan menyala. Yang suka manggang babi pasti tahu ini saudara. Betapa pentingnya saudara. Betapa pentingnya komunitas WBI. Betapa pentingnya komunitas kaum bapa. Kami punya kaum bapa yang kuat saudara. Kaum WBI yang kuat saudara. Kita bangun komunitas itu. Ada beberapa yang coba keluar. Lemes, letoy, lunglai, lumpuh saudara. Tapi ketika dia mau masuk lagi. Bergairah lagi saudara. Saudara, untuk kita menyala kembali, simple. Berkumpul kembali dengan komunitas yang baik. Lihat, kalau engkau berkumpul dengan komunitas yang tidak baik, maka jadilah sesuai dengan komunitas itu. Tapi ketika kita mau menyala, kumpullah kembali dengan komunitas yang baik. Maka kita akan kembali menyala. Katakan haleluya. Lihat kiri kanan, jangan amin-amin aja. Lakukan dengan benar. Haleluya. Yang ini saya lewatkan saja saudara. Ya. Yang kedua saudara. Yang kedua ini saudara. Yang kedua supaya kita tetap menyala. Saya sedang berencana untuk membangun gereja untuk membangun ibadah yang ketiga saudara. Nah untuk membangun ibadah yang ketiga ini saudara. Maka saya tidak mau ambil pengerja-pengerja yang ada di ibadah satu dan ibadah yang kedua. Maka saya ingin mencari jemaat-jemaat yang punya potensi, yang punya hati, dan siap untuk ada di dalam titik pelayanan ini. Dan ternyata di skema ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya,
kita melihat bahwa ada Kristen saudara, itu banyak saudara. Ya, tetapi Kristen yang tidak ke gereja. Ya, mereka ngaku Kristen tetapi hanya KTP-nya saja yang Kristen. Ternyata saudara, kuantitasnya saudara jauh lebih banyak saudara. Ya, orang-orang dulu, gembala-gembala kita yang dulu, ya, kalau seandainya gereja jemaat-jemaat yang tidak aktif, ya hanya KTP-nya saja yang Kristen, dikatakan nanti ketika Tuhan datang, ya tidak akan terangkat. Yang terangkat katanya apa? KTP saya, KTP pun nggak terangkat, Bu. Semuanya nggak terangkat, saudara. Gigi palsu saudara pun tidak terangkat. Saudara, ternyata lebih banyak orang-orang Kristen yang tidak ke gereja, saudara. Coba perhatikan, saudara. Banyak sekali, saudara. Ya, yang kedua, saudara, di yang kedua itu ada Kristen, saudara, tetapi apa? Ke gerejanya apa? Sebulan sekali aja. Ya, kalau sempat lah, ya, kalau bisa, ya, kalau nggak ada acara, ya, kalau lagi mau, kalau siapa korbannya, ya, nah kayak gitu, saudara. Di sini nggak ada. Di sini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat datang semua. Kecuali arisan. Nah, saudara, yang paling sedikit dari semuanya itu adalah murid, saudara. Nah, saya berharap begini, saudara. Kekristenan itu, saudara, bukan pengikut, saudara. Katakan haleluya. Tetapi kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar Kristen, saudara. Tetapi kita juga berdampak untuk orang lain. Nah, oleh karena itu supaya api itu tetap menyala. Maka poin yang kedua, saudara. Mau tidak mau, kita harus menjadi murid Kristus. Nah, saudara, saya mau bahas sedikit aja, lewatin dikit nih, saudara. Ini, saudara. Kalau saudara mau jadi murid, saudara, maka saudara akan tercipta 3 hal ini dalam kehidupan saudara. Karena seorang murid akan dibina, seorang murid akan diajar, seorang murid akan ada yang namanya pengorbanan, baik waktu saudara, baik keterampilan, semuanya, bahkan uang saudara, itu kita berani lakukan itu. Karena enggak gampang saudara jadi murid. Tetapi ketika engkau jadi murid saudara dan engkau bisa lulus saudara, waduh saudara, engkau akan menjadi orang yang juga berdampak dan bisa memuridkan orang lain. Nah, biasanya saudara, jemaat yang menyala, yang sudah jadi murid saudara, dia akan muncul 3 hal ini saudara. Yang pertama adalah karakter ilahi. Sama-sama katakan karakter ilahi. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Sejahat apapun engkau, sebobrok apapun perkataanmu, wah, sekasar apapun engkau sama istrimu dan keluargamu. Tapi kalau engkau sudah siap jadi murid dan engkau diubahkan, engkau akan punya karakter ilahi. Perkataanmu tidak sama lagi. Tingkah lakumu tidak sama lagi. Perbuatanmu sudah tidak sama lagi. Jalanmu pun sudah mulai beda. Dulu jalannya begini. Sekarang sudah tidak lagi. Terlihat karakter ilahi ada dalam hidup kita. Lihat kiri kanan. Ingat karakter ilahi. Haleluya. Haleluya. Kalau gara-gara parkir langsung ngambek berantem di depan sudah hanya gara-gara parkiran. Aduh. Gereja ada jemaat pulang parkir gara-gara parkiran ribut. Sudah. Enggak di sini. Di sini semuanya baik-baik semua. Mau parkir aja mau gereja udah hilang damai hanya gara-gara berebut parkiran. Kemarin gue parkir di sini, kenapa sekarang parkiran gue ditempatin? Ah gitu. Memangnya parkiran kita bulanan. Hanya gara-gara parkir bisa ribut, saudara. Tapi orang yang sudah dimuridkan, dia punya karakter ilahi. Yang kedua, dia punya knowledge, saudara. Bukan hanya sekedar knowledge pengetahuan umum, tetapi dia punya knowledge tentang pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Ngomongnya bukan lagi hanya sekedar pengetahuan umum. Tetapi ada firman yang kuat dari bibir lidahnya. Haleluya. Bukan untuk berdebat.
Bukan untuk membuat satu asumsi yang bukan, saudara. Tapi untuk melengkapi diri kita. Supaya kita tahu ketika kita ada dalam titik yang terendah. Firman itu hidup ketika kita ada dalam titik yang terendah. Bagaimana firman itu bisa hidup dalam kehidupan kita ketika kita ada di titik yang terendah. Kalau kita tidak ada knowledge tentang firman. Karena saudara, ya firman akan menyatakan kuasanya. Saya ulangin. Firman akan menyatakan otoritasnya ketika engkau ada di titik yang terendah dan engkau percaya bahwa firman itu sanggup untuk melakukannya. Camkan baik-baik. Firman tidak akan teraplikasi dan menyatakan otoritasnya ketika kondisimu dalam keadaan baik-baik saja. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya. Itu tidak akan berlaku kalau engkau tidak kesusahan. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Itu tidak berlaku kalau engkau tidak sakit. Engkau tidak akan pernah melihat lantainya emas kalau engkau tidak. Saudara, ketika kita ada dalam titik terendah lah itu. Firman itu ketika kita imanin lalu mulai muncul. Nah, makanya perlu setiap jemaat Tuhan knowledge, pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Lihat kiri kanan dulu. Berapa tahun kita jadi Kristen? Berapa kali kita sudah selesai perjanjian baru, perjanjian lama? Kita ngaku Kristen, perjanjian baru aja gak lulus-lulus baca Alkitab. Betul apa betul? Berapa tahun kita jadi Kristen, saudara? Enggak pernah yang namanya kita baca dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Enggak pernah. Tapi seorang murid, saudara. Kami sedang latih terus. Setiap hari kita jemaat, kita semuanya wajib baca Alkitab. Kita sedang masuk seorang Kisah Rasul yang ke-22. Semua rata. Kita ingin setiap kita punya knowledge tentang pengetahuan firman. Enggak ngerti Pak, baca saja dulu. Nanti pun ngerti sendiri. Amin. 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 Apalagi udah imamat itu. Udah keturunan kedua, udah bingung gak saudara? Baca aja dulu. Sampai kita. Nah, yang ketiga saudara, skill. Saya punya keyakinan dalam diri saudara punya talenta. 1, 2, dan 5. Jangan puas hanya duduk di tempat itu besok pulang lagi. Seorang murid saudara, dia harus mengembangkan skillnya. Dan memberikannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa nyanyi, saya dulu mabok di jalan saudara nyanyi saudara. Nyanyi aja, itu pun macing fals. Ketika saya bertobat, pelayanan pertama saya jadi singer. Dipercayakan jadi WL. Percayakan ketua pemuda. Percayakan jadi pengkhotbah, sekarang jadi mengembalakan. Dari satu saudara. Seorang yang hanya bisa nyanyi fals. C, lari ke D, suara tetap di C saudara. Gak bisa. Tapi saya lakukan itu. Kalau kita bisa lakukan itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Bagaimana supaya api itu tetap menyala? Terus berjaga-jaga. Yang kedua, relakan dirimu menjadi muridnya Tuhan. Oke? Yuk kita baca sama-sama ini saudara. Kalau kita menjadi murid Tuhan. Melayani. 1, 2, 3. Melayani bukan untuk supaya kita diberkati. Tetapi kita melayani karena kita rindu menjadi. Katakan amin. 2. Kita melayani bukan untuk dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita melayani karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kita melayani bukan karena kita ingin diselamatkan. Tetapi kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Katakan amin. Seorang murid itu seperti itu saudara. Makanya dia habis-habisan untuk Tuhan saudara. Dulu waktu kita berbuat jahat, setan suruh main perempuan, kita main perempuan. Waktu setan suruh kita narkoba, kita narkoba. Mati masuk neraka, kita lakukan. Sekarang saudara, kita sudah tahu mati masuk surga.
dapat mahkota lagi saudara. Masa sih suruh melayani Tuhan aja hitung-hitungan. Masa sih suruh doa pagi aja malas-malasan. Masa sih suruh bangun bakar kedaginganmu lebih senang angkat selimut tidur lagi. Lakukanlah. Biarlah rohmu melayani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Minta di G bisa? Haleluya. Minta di G. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah menyampaikan, hamba menyampaikan apa yang kau taruh dalam hatiku untuk jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kami. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan kembali pujian ini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tuhan, Tuhan, semuanya sia-sia. Bapa berarti Bapa lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kami ingin. Mari jemaat saja naikkan pujian ini, katakan oh telah mati dan tinggalkan. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan. Perbaharui hidup kami, ubah kami. Biarlah api itu tetap menyala di dalam hidup. Kami tetap ada di area hadirat Tuhan. Berjaga-jaga senantiasa ya Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan. Dimuridkan untuk memuridkan. Yang kau ingini jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sebelum saya turun, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, ada Tuhan yang sanggup menolongmu. Percaya, Dia tidak sejauh yang kau pikirkan.
dia selalu dekat dan rindu mendengar suaramu. Tuhan tolong aku. Tuhan bukakan jalan buatku. Tuhan pulihkan aku. Tuhan kuasai hidupku. Ampiri Tuhan. Amin. Datang seperti anak. Minta belas kasihannya Tuhan. Tuhan, Engkau sendingkan telingamu dan mendengar seruan doa kami dari tempat ini. Bukakan jalan buat anak-anakmu. Dan bangkitkan mereka, biarlah mereka menyala. Berkobar-kobar. Api Tuhan turun atas mereka semua. Membakar hidup mereka. Mezbah itu tetap menyala dalam hidup. Mari angkat tanganmu, terima hari ini. Terima hari ini. Terima hari ini. Terima hari ini. Terima. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan bakar api dalam setiap di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggal cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk terus api kami menyala-nyala di hadapan-Mu. Terutama para imam, nyalakan api di dalam keluarga masing-masing. Itulah kunci daripada kesuksesan di dalam gereja, di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau menjadi murid yang setia kepadamu dan mau bayar harga apapun yang harus kami lakukan, terutama mengutamakan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya Bapak Agus Setiawan yang sudah memberkati kita pagi ini. Biar Tuhan kirimkan berkat-Nya kembali. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayanan dan di dalam pekerjaan pelayanan yang dia jalankan bersama Tuhan. Diberkati, dilindungi, diluaskan daerahnya. Kemanapun dia pergi untuk misi, ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, Tuhan kirim malaikat-Mu menyertai dia, menyertai keluarga, dan juga menyertai GPI, PHR yang dia gembalakan. Tumbuh bersama-sama di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan saatnya kami akan tinggalkan tempat ini dengan membawa pulang berkat-Mu, yaitu berkat damai dan sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim di dalam api Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.